Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Yehezkiel pasal 31 dan 32. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Tak terasa seluruh perjalanan hidup kami dituntun oleh kasih sayang Tuhan selama sepekan, bahkan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami, ya Tuhan, kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Berikanlah kami kekuatan, pendampingan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua fokus dalam membaca Alkitab. Doa di malam ini kami hanya serahkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Yehezkiel pasal 31. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir, mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi daripada segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Maka aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sampai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengepangkan sungai-sungai sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon
berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati. Mengunjungi mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama-sama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tanah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah, semua pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun yang semua halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasalnya yang ke-32. Pada tahun ke-12, pada bulan yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan sungai, dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara, dan dagingmu ku kenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu ku biarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi ku beri minum darahmu yang mengalir, ya juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan, dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua bersinar di langit, semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Dan kalau menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khalayak pengikutmu berrebah oleh pedang para pahlawan. Semuanya akan terganas. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa kecokakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dimusnahkan. Semua binatangnya dan akan kubinasakan dari tiap sungai-sungai besar. Kaki manusia tiada lagi yang menggeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Mata air akan kujernihkan, sungai-sungai akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kemusnahan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikan atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia,
perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama-sama orang-orang yang tak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dari seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun ke dan telantang orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati dibunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan segala sekutunya semakin terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditemukan pada bagian yang terdapat dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh oleh rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke dalam bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang yang hidup. Mereka menanggung rodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab itu ketakutanlah mereka sudah timbul. Ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung modalnya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di antara bangsa-bangsa yang hidup. Mereka telah ditawarkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati lebih rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya berteriak, terjeletak di atas tulang belulang tulang-tulangnya, sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu menjadi meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, semua orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak bersunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya, dan semua orang Sidon yang dimaksud mula turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya. Mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak bersunat, dekat orang yang mati terbunuh dan oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab.
Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk bersama-sama dengan umat-Mu beribadah sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh jemaat sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami serahkan juga aparat-aparat keamanan TNI maupun kepolisian, diberkatilah seluruh pelayanan dan karya kerja mereka. Inilah doa kami Tuhan di malam hari ini di akhir pekan kami. Doa ini kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.